Selain disuguhi dengan adu taktik, strategi, serta aksi-aksi teknik kelas dunia, El Clasico juga sering dihujani dengan permainan keras, adu cekcok, bahkan perkelahian antar pemainnya adalah hal lumrah dalam setiap pertemuannya. Panjang gelaran El Clasico, Sergio Ramos menyandang status sebagai pemain paling kotor dengan jumlah kartu merah terbanyak yang diterimanya. 5 kartu merah yang didapatnya di laga El Clasico sudah cukup menggambarkan betapa liar dan agresifnya Ramos kala berhadapan dengan Barcelona. Kartu merah pertama didapatnya saat Madrid kalah dengan skor telak 0-5 dari Barcelona pada 20 November 2010. Kejadian bermula saat Ramos menebas kaki Lionel Messi dengan keras. Melihat Messi mengerang kesakitan, beberapa pemain El Barca, termasuk Puyol, langsung mendatangi Ramos. Tiba-tiba, Ramos langsung mendorong wajah Puyol sampai terjungkal. Sontak, wasit pun langsung memberikan kartu kuning kedua bagi Ramos di laga tersebut. Ketika hendak keluar lapangan, Ramos juga sempat terlihat beradu mulut dengan Pique dan Xavi. Tahun berselang, Ramos menerima kartu merah keduanya, kali ini di ajang Copa del Rey, yang berakhir imbang 2-2. Mantan pemain Sevilla itu menerima kartu kuning keduanya karena dianggap menyikut Sergi Busquets saat terjadi duel bola atas. Kejadian ini memang tidak memancing insiden dari kedua kubu, bahkan Ramos sempat menyalami wasit dan tersenyum sebelum meninggalkan lapangan. Namun, nampak jelas kekecewaan Ramos dengan kartu kuning kedua yang diterimanya. Setelah pertandingan, Ramos mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan saat berduel dengan Busquets. Dia malah menilai Busquets melakukan acting dengan berpura-pura cedera. Setelah terjatuh, Busquets memang terlihat sedikit mengintip sambil menutupi wajahnya. Busquets layak menerima piala Oscar dengan akting yang menipu banyak orang, lanjut Ramos ketika diwawancarai. Pemain Madrid lainnya, Pepe, juga pernah menjadi aktor antagonis di pertarungan bertajuk El Clasico. Insiden dalam laga tersebut bermula saat Messi terjatuh setelah berkontak dengan penyerang Madrid, Jose Maria Callejón, pada menit ke-68. Pepe kemudian berjalan menuju wasit yang tampak memberi kartu kuning kepada Callejón. Ketika melewati Messi yang masih terduduk di lapangan, Pepe tampak menginjak tangan Messi. Sejumlah kalangan menilai Pepe sengaja melakukan itu dan seharusnya mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit atas aksi kasarnya tersebut. Namun karena wasit tidak melihat insiden tersebut, pemain asal Portugal itu pun lolos dari hukuman. Insiden itu adalah perbuatan yang tidak disengaja. Tapi jika Messi tersinggung akan hal itu, aku minta maaf, karena aku hanya ingin membela tim ini, ujar Pepe dalam situs resmi Real Madrid. Aku mengarahkan jiwa dan ragaku dalam pertandingan itu, dan tidak pernah terlintas dalam pikiranku untuk menyakiti sesama pemain profesional, tambahnya. Selain beberapa insiden antara para pemain, para pelatih kedua tim juga pernah terlibat keributan. Salah satu yang paling menarik ialah kisah konyol Jose Mourinho yang mencolok mata asisten pelatih El Barca, Tito Vilanova. Kejadian bermula ketika Marcelo melakukan tackle keras ke arah Cesc Fabregas, yang membuat ia diganjar kartu merah oleh wasit. Mesut Ozil selaku rekannya yang tak terima juga mendapat hukuman serupa, hingga membuat perselisihan dari kedua kubu semakin tak terelakkan. Kejadian pertengkaran ini pun kian ramai kala staf kepelatihan ikut berkumpul di lapangan, tentu saja agar bisa mencegah permasalahan. Akan tetapi, entah karena terlanjur gemas atau memang ada dendam, Mourinho malah melakukan hal kontroversial. Tak puas dengan keputusan wasit yang membuat timnya kalah, ia melampiaskan emosinya dengan mencolok mata Tito Vilanova. Aksinya menyerang tangan kanan Pep Guardiola itu pun sempat tertangkap kamera, hingga menjadi headline berita sepak bola Spanyol kala itu. Pasca laga,
Mourinho yang biasa terkabur akhirnya mengakui kesalahannya. Dengan alasan lepas kontrol, pelatih asal Portugal itu menyesali segala hal yang telah terjadi kala El Clasico bertambah ricuh. Pep Guardiola, yang kala itu masih melatih Barcelona, juga pernah menjadi pemicu insiden di El Clasico. Pada 29 November 2010, setengah jam pertandingan berjalan dengan skor sementara 2-0 untuk Barcelona, bola keluar dari garis lapangan dan Pep Guardiola yang saat itu tepat berada di sisi lapangan mengambil bola dan terlihat akan memberikannya kepada Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, ketika kapten Portugal itu mendekatinya, pelatih Barcelona tersebut justru menjatuhkannya ke tanah. Penyerang Real Madrid itu pun langsung bereaksi dan dengan spontan mendorong Guardiola. Melihat pelatih yang sekaligus legenda klub yang sangat mereka hormati didorong, para pemain Barcelona pun beraksi dan keadaan semakin memburuk ketika beberapa pemain ikut bergabung dalam pertengkaran itu. Andres Iniesta, Victor Valdes, dan Pedro Rodriguez berhadapan langsung dengan Ronaldo. Pertandingan sempat terhenti beberapa menit, namun berlanjut saat keadaan kembali normal dan diakhiri dengan kemenangan Barcelona atas Madrid 5-0. Sebelum keduanya menjadi pelatih, Zinedine Zidane dan Luis Enrique pernah berseteru di atas lapangan. Peristiwa itu terjadi pada laga El Clasico musim 2002-2003, di mana kala itu Zidane dianggap mengikut Carles Puyol oleh wasit. Enrique yang tak terima rekannya diperlakukan kasar, kemudian langsung menghampiri Zidane dan memprotesnya. Keduanya saling dorong, bahkan tangan legenda timnas Prancis itu sempat melukai wajah Enrique. Insiden ini memunculkan keributan di tengah lapangan karena rekan-rekan setim yang lain ikut berseteru. Ketika ditanya, Enrique malah lupa dengan hal tersebut. Pelatih asal Spanyol itu menganggap insiden tersebut sudah biasa terjadi di laga sekelas El Clasico. Saat itu, semuanya melindungi tim masing-masing. Saya tidak punya kenangan buruk atau baik mengenai peristiwa itu. Saya juga bahkan tidak ingat apakah pernah berseteru dengan Zinedine Zidane. Tapi yang pasti, kami hanya membela tim masing-masing, ucap Enrique yang dilansir Marca. Di sisi lain, ada juga momen langka saat El Clasico digelar. Momen ketika para pemain dari masing-masing kubu memberikan penghormatan kepada lawannya yang telah memenangkan kompetisi. Sebuah tradisi di Spanyol yang disebut Pasilo atau Guard of Honor. Penghormatan tersebut telah terjadi dalam 3 kesempatan selama El Clasico berlangsung. Pertama, pada El Clasico 20 April 1988, di mana Madrid memastikan juara pada pertandingan sebelumnya. 3 tahun kemudian, giliran Barcelona yang memenangkan juara sebelum 2 pertandingan El Clasico berlangsung pada 8 Juni 1991. Pada 7 Mei 2008, kala itu Madridlah yang mendapatkan kejuaraan dan mendapatkan Pasilo dari Barcelona. Tapi pada 6 Mei 2018, ketika Barcelona telah dipastikan memenangkan La Liga, di musim 2017-2018, Madrid menolak melakukan Pasilo. Zidane yang kali itu menjadi pelatih Madrid mengatakan bahwa timnya tidak akan melakukan penghormatan atau yang sering disebut dengan Pasilo pada Barcelona, seperti yang selama ini terjadi dalam sepak bola Spanyol. Keputusan Zidane dan Real Madrid yang menolak melakukan Pasilo ke Barcelona sebagai juara La Liga Spanyol tak lepas dari apa yang sebelumnya dilakukan oleh klub asal Catalonia itu kepada Real Madrid. Dengan alasan bukan berasal dari turnamen yang diikutinya, Barcelona juga pernah menolak memberikan penghormatan kepada Real Madrid yang kala itu sukses menjadi juara di Piala Dunia Antar Klub 2017. Barcelona beralasan bahwa mereka tak memberikan Pasilo karena mereka tak berkompetisi di Piala Dunia Antar Klub. Kami biasanya memberikan Pasilo jika kami berpartisipasi dalam turnamen yang tim lawan menangkan, kata Direktur Teknik Barcelona, Guillermo Amor. Pelaksanaan Pasilo dilaksanakan setiap kali suatu klub sudah memastikan diri menjadi juara liga, bahkan terkadang juara turnamen internasional. Tindakan Pasilo ini memang tidak diwajibkan, tetapi lebih kepada inisiatif suatu tim untuk menjunjung nilai-nilai sportivitas. Namun, pelaksanaan Pasilo di Spanyol tak jarang terbentuk gengsi dan rivalitas antar klub. Bagaimanapun, sejarah Pasilo atau Guard of Honor sudah menjadi tradisi dan memberikan warna tersendiri dalam El Clasico serta sepak bola Spanyol pada umumnya. Penolakan Pasilo akan memberikan kesan bahwa gengsi dari rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid akan terus memanas.
Pada akhirnya, setiap dongeng membutuhkan penjahat dan pahlawan yang bagus. Kau membutuhkanku, dan aku membutuhkan kau. Karena kita sama, kau dan aku. Kalimat itu adalah ucapan perpisahan James Moriarty kepada Sherlock Holmes, dua musuh abadi yang saling membutuhkan. Apa yang diucapkan tokoh antagonis James Moriarty ini mirip seperti hubungan antara Real Madrid dan Barcelona. Barca membutuhkan Madrid, dan Madrid pun membutuhkan Barca. Meski sama-sama membenci, keduanya butuh satu sama lain. Meski senang melihat lawannya terpuruk, sebenarnya mereka butuh agar musuhnya kuat. Karena rivalitas yang sengit hanya bisa lahir dari lawan yang seimbang, sama-sama kuat dan saling mengalahkan. Rivalitas berlabel El Clasico pun akan terus berlanjut, tak peduli betapa seringnya para pemain bintang, tetap pelatih, datang dan pergi silih berganti dari kedua klub. Karena El Clasico bukan hanya sekedar sepak bola,